ini kamtu di asal ini kamtu ini telah menerapkan di azal dalam keadaan innahu dunakala layak kami tidak berkumpul di qalbi abdi dalam hati hamba apabila taslim bersihnya pasrah bersihnya tunduk kepada Tuhan Allah wadul matul munazahati dan gelapnya membangkang ma'i bersama pamata karena ketika ada atau wahidun salah satu minha dari dia taslim wadul matul munazah karena pun maka tidak ada apa-apa yang lain ma'ahu bersama tahtar maka pilihlah nafsi kabarnya. Jadi dalam hati hamba itu tidak mungkin berkumpul taslim dan munazah. Kalau taslim orang itu tunduk, kalau munazah orang itu membangkang. Artinya ketika orang itu tunduk kepada Allah, maka di hatinya tidak ada pembangkangan. Tapi sebaliknya ketika orang membangkang, maka di hatinya tidak ada rasa tunduk kepada Allah. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Kiai itu nanti. Ketika orang selama ini di hatinya berpikir dia masuk kerja, maka di sana tidak ada dia taslim. Tapi ketika orang di hatinya memandang yang berrezeki adalah Allah, maka dia tidak berpikir tentang kerjaan. Bisa dipahami. Jadi Allah itu layak kamu tidak kumpul di qalbi hati di hati hambaku dia taslim wadul makin munazah. Jadi dua-duanya orang benar. Jadi yang kalau tunduk kepada Allah yang tunduk, kalau orang jadi kalau ada yang tunduk, maka yang belakangnya hilang. Kalau tidak dibangkang, maka yang tunduknya hilang. Nah, kita di sini maksudnya untuk apa? Gitu. Untuk membersihkan. Jadi kalau kita masih membangkang, masih memandang selain Allah, kita bersihkan. Bersihkan dalam cara apa? Dengan zikir. Jadi zikir itu dikasih untuk membersihkan hati. Jadi selama ini kita pandang memberi rezeki ada kerjaan kita yang baik adalah makhluk, itu lama-lama kalau kita zikir yang benar akan hilang, akan hilang. Waihaka selakalah anak ajlalna, ada ajlalna aku telah memuliakan. Kata Allah qadraka akan takdirmu atau ketentuanmu atau takaranmu hai manusia antas gila sementara engkau sibuk di amri nafsika dengan urusan nafsumu dirimu. Jadi kedudukan kita sebagai manusia itu sudah sangat mulia, sangat mulia. Maka jangan kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita justru kita kotori dengan apa? Dengan sibuk dengan urusan diri kita. Mulia manusia. Kenapa saya bilang mulia? Dalam sisi apa aja banyak kemuliaan. Ikan paus sehebat-hebat ikan paus atau lele hebat gitu. Kalau taruh di darat hebat enggak? Kan nggak ada apa-apanya. Ya misalkan orang ikan hiu itu kan kalau orang lagi di laut pada takut ya. Tapi dia naik gitu, naik misalkan ke masjid atau ke lapangan voli atau lapangan tangkis, jadi hebat nggak tuh hiu? Jadi itu masih gitu. Ini ada apa-apa. Tentunya ada itu manusia. Kenapa? Manusia itu di darat, tapi bisa nggak dalam laut? Bisa. Bisa nggak terbang di udara? Bisa. Bisa. Tapi Allah sudah kedudukan manusia itu sudah sangat mulia. Allah itu bikin mulia. Jangan kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita itu karena kita ngurus diri kita jadi rendah. Itu rendah. Kalau tusabir maka jangan kau kecilkan qadraka kedudukanmu ya man rafa'nahu ya man wahai orang rafa'nahu yang telah kami angkat kedudukannya. Jangan kecilin diri kita, jangan rendahkan diri kita dengan sibuk ngurusin sesuatu yang sudah diurus oleh Allah. Wala tudilluha dan janganlah wala tudilha dan janganlah kau hinakan akan dirimu, akan kedudukanmu biiwalatika dengan memindahkannya kamu
bihiwalatika dalam mendatang kamu ala ghairi atas selain yaman azadnahu wahai orang yang telah kamu muliakan. Jadi jangan hinakan diri kita dengan cara berterima kasihnya bukan pada Allah. Kalau yang dimaksud gitu. Jadi ketika kita berterima kasih kepada pemberi yang asli, itu kita mulia. Tapi ketika kita berterima kasih kepada pemberi yang tidak asli, yang palsu, maka kehinaan itu kita rendahkan, kita hinakan. Makanya cara biar kita tetap mulia, cara biar kita tidak mengecilkan diri kita adalah jangan, sekali lagi jangan berpaling. Sekali lagi jangan berpaling kepada selain Allah. Udah ke Allah. Ini mau terima kasih ke Allah, mau ini semuanya ke Allah. Wahai haka celakalah engkau, anta ajalun indana, engkau mulia di sisi kami, min antas tagila bi ghairina, daripada kalian sibuk dengan selain kami. Jadi mulia, orang yang mendekat ke Allah pasti mulia, pasti mulia. Bahasanya kita mendekat kepada presiden aja udah heboh. Misalkan kedengaran ya di Parung Saram gitu, ada yang bertemu dengan presiden, padahal ketemunya cuma 5 menit. Itu mulia nggak di kampung kita Parung Saram? Wah, mantap Pak RW. Mau makan siang sama Jokowi. Kalau ada orang 5 menit bersama presiden aja menjadi mulia, apalagi orang yang bersama Allah itu. Saya kira itu seterah. Jadi ketika orang mendekat ke Allah pasti mulia. Pasti orang itu mulia. Kalau mulia. Lihat roti karena buatku atau buat menghadapku, khalaq tuka aku ciptakan kau wa ilaiha dan kepada hadrati, kata betuka aku bicarakan kepada engkau atau aku perintah engkau. Jadi kita ini namanya abdi hadrah. Jika dalam makalah yang lain dikatakan khalaqul asya kullaha li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Jadi kita diciptakan Allah untuk Allah, sementara segala sesuatu diciptakan buat kita. Jangan dibalik, jangan dibalik. Jadi kita diciptakan buat siapa? Allah. Sementara yang lain diciptakan buat siapa? Kita. Apa aja diciptakan buat kita. Saya sering ini di kitab ini kan sering bahasan ini paling sering. Jadi apa aja ya, gunung ya, laut ya, semua buat kita, semuanya buat kita. Semuanya buat kita. Makanya ada mobil apa, mobil mewah, mobil apa, mobil apa, tetap buat kita. Karena kulat asya itu diajili insan, diajili tas. Tetapi yang penting kita buat Allah. Ini buat Allah. Makanya saya sering itu Pak. Jangankan kalau binatang biasa. Kalau kita bangun rumah ada rayap, ada semut, kolong kita beri buang ya. Tapi tetap kita gusur. Karena di sana kita mau tinggal. Bukan urusan kita, tapi ada ruhnya. Jadi binatang bahasanya ngalah karena di dalam diri kita ada ruh. Ruh itu yang pada akhirnya menghadap ke Allah. Makanya semut kalau ukuran cuma sekedar makan sama berumah tangga ya semut juga sama. Dan kecil-kecil gitu juga semut perlu. Nah, ada anaknya, ada ibunya ya semut. Ada. Walaupun kecil kan. Iya walaupun kecil, mungkin semut ada yang kecil banget. Tapi tetap ada ya, ada mamanya, ada bapaknya, ada anaknya. Itu semut ngalah. Kalau kita bangun rumah itu dibuang semut kan. Kenapa? Karena kita ada ruhnya, karena kita ada hatinya, karena kita abun hadroh, sementara semut enggak. Jadi kita ada misi, kita diciptakan buat Allah. Lalu kalau semutnya sudah ngalah, kecoa ngalah, gaang ngalah, ular empuk ngalah, semuanya ngalah, untuk kita terus kita yang nggak mau dikit, kan semutnya ngenas. Tahu kita mah buah aja ya sih, makanya ketika Pak Jada pertama kali berdiri, saya nanyanya nanya anak kecil, kan, ini kan tetap serem. Terus ya kalau serem kan biasanya ada setannya ya, bahasanya gitu, karena bahasanya kuburan banyak. Tapi bahasanya apa? Bahasanya sederhana tapi iya. Bahasanya juga begini. Ya kalau tempat mau dipakai bikin, ya ngalah semuanya. Jadi tempat kalau dipakai buat bikin semuanya, kalau nggak mau ngalah kebakar. Bahasa dulu gitu.
Jadi kalau di Pajada ada misalkan bedemit atau apa, kalau tempat itu mau dibuat bibir semuanya ngalah. Kalau dia tetap bertahan nggak mau ngalah, maka akan terbakar. Yang penting tekannya buat bibir. Yang penting tempatnya buat bibir. Ya kalau tempatnya buat cuma sebatas buat tidur, semua buat ngobrol, bisa. Wabi jawadi bi'inayati, dan dengan tarikan pertolonganku laha kepada hadroh dada ketuka, maka aku tarik engkau Fa'in istaqalta binafsika hajatuna. Jadi dengan inayah Allah, dengan pertolongan Allah, itu nanti kita ditarik sama Allah. Ditarik sama Allah maksudnya apa? Maksudnya ya tawakali. Karena yang berhak menerima atau tidak untuk dikenal adalah Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dan manusia kenal Allah. Tapi untuk kenal Allah harus dengan Allah. Ini dimaksud dengan Allahumma khalqinna anka fa inna lana Allah anka ila. Fa in istaghalta bi nafsika hajatuna. Kalau kau sibuk dengan urusan dirimu hajatuna, maka kau akan menghijab kau. Di sini Pak Baiknya. Jadi kalau kita sibuk sama urusan kita, kata Allah, maka Allah akan menghijab kita. Saya tadi katakan hijab itu penghalang. Jadi yang tadinya dekat, kalau ada penghalang tetap nggak kelihatan. Jadi hijab itu penghalang. Jadi kalau orang yang mestinya dia sibuk dengan urusan Allah, repot dengan urusan Allah, tapi dibalik dia sibuk dan repotnya untuk urusan dirinya, maka kata Allah, hajat juga, maka kita akan terhijab, terhalang. Ketika terhalang, maka kita nggak tahu. Dari rezeki siapa kita nggak tahu. Jadi hitungannya gini, hitungan contoh anak lah. Zaman sekarang lagi terakhir masalah anak misalkan. Jadi kita terhalang apa? Terhalang seakan-akan anak kita benar enggaknya tergantung kita. Semua orang berpikir begitu, benar nggak? Ya. Jadi semua orang berpikir anaknya itu tergantung dari padahal anak itu tetap benar enggaknya tergantung Allah. Makanya apalagi kemarin katakan ngaji malam Jumat, awal poinnya untuk zaman sekarang, untuk zaman yang sudah seperti ini, maka pilihannya hanya menyerahkan keluarga kita kepada Allah. Bisa akan sambil mengajarkan kita nggak bisa ya Allah, yang bisa adalah Engkau. Jadi anak kita nggak bisa ngurus, yang bisa ngurus adalah Allah. Tapi bahasa begitu. Wanita ba'ta apabila kau mengikuti hawa akan hawa nafsu, tukang maka aku akan lemparkan. Jadi kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan terlempar dari hadroh. Makanya dalam ihya itu ittafaqo al-ulama ila hukama, telah sepakat semua ulama, semua hukama, Allah tariqa ila sa'adatul akhirah, tidak ada jalan untuk kebahagiaan akhirat. Ini kalau bahasa ittafaqo al-ulama wal hukama, sepakat semua ulama. Karena semua ulama, ya ulama syariat, ya ulama hakikat, semuanya sepakat bahwa la tariqa ila sa'adatul akhirah, tidak ada jalan untuk kebahagiaan akhirat illa binahil hawa, kecuali dengan mencegah hawa nafsu. Atau bitarkil hawa, dengan mencegah atau meninggalkan hawa nafsu. Jadi kalau pengen pilihannya, kalau pengen bernafsu dia di dunia, maka tidak akan mungkin dapat sa'adatul akhir. Terus gimana? Pertanyaannya, itu kalau begitu maksudnya kita nggak bisa makan enak, kita nggak bisa naik mobil bagus, kita nggak bisa punya bagus. Kalau kepentingan nafsu iya, tapi kalau kepentingan yang untuk ibadah, kan untuk ibadah banyak, di dalamnya ada untuk syukur, benar nggak? Kita kalau makan enak, syukurnya lebih mantep nggak dibanding makan yang enak? Makan tempe sama makan rendang alhamdulillah sama berbeda. Iya. Sama naik mobil sama naik sepeda beda. Jadi arahnya bukan untuk kepentingan nafsunya, tapi tetap untuk kepentingan Allah. Jadi tetap kalau nafsu itu harus dihilangkan, harus dicegah, harus dikendalikan.
Wa inna kharajta anha wa inna kharajta apabila engkau telah keluar anha dari nafsu, kharajtuka, maka aku akan deketin kau. Jadi kalau kita telah mengendalikan, mengeluarkan hawa nafsu kita, maka baru ada taqarrub, ada dekat. Jadi kalau selama ini pengen dekat sama Allah, tapi untuk kepentingan nafsu nggak bisa. Makanya di ini katakan gitu, la yasilul wali bisa khawatir usul gitu ya. Jadi wali itu tidak usul kalau masih ada syahwat usul. Wali tidak bisa usul sampai ke Allah, bisa khawatir usul kalau masih ada syahwat usul, masih ada pengen. Jadi pengennya itu karena kepentingan dianya usul, itu pun tidak usul. Mungkin pernah kita kupas bagaimana saya tahu baca Qurannya kencang, bagaimana saya tahu baca Qurannya pelan. Terus apa Rasulullah saya tahu disuruh pelan dikit, saya tahu bakal disuruh kencang dikit. Ini untuk apa? Ini untuk keluar dari nafsu. Walaupun itu baik. Kita baca Quran baik, mau kencang mau pelan ya kasih baik. Tapi bukan urusan baca Qurannya, tapi urusan nafsunya. Sama kan orang ibadah sekarang juga banyak kan. Jadi kelihatannya ibadah, tapi untuk kepentingan nafsunya. Makanya tidak bisa taqarrub. Jadi bahasa di sini, kalau nggak bisa keluar dari syahwat tadi, maka qarabtuka, baru aku bisa dekat kepada engkau. Wa in tawaddadtali, apabila engkau berkasih sayang kepadaku, engkau mencintai aku, tawaddud bi'aradika, dengan berpalingnya engkau amma siwaya, dari segala sesuatu selain aku, ahbabtuka, pasti aku akan mencintai engkau. Jadi kalau pengen dicintai Allah, jangan ada cinta selain Allah di hati kita. Gak usah pakai Allah bini begitu. Ya benar, ya dulu ya. Kalau bini pengen setia, syaratnya suaminya di hatinya harus tidak ada perempuan lain. Betul. Bininya jadi sama Allah kayak gitu. Jadi syarat kita untuk dicintai Allah harus tidak ada selain Allah di dalam hati kita. Ya lihat aja, kan gampang. Kalau bahasa kita begini, kira-kira Allah cinta nggak ya? Lihat aja di hati kita ada nggak cinta lain selain Allah. Sama ke bini juga begitu kayaknya. Kalau pengen tahu bini kita cinta makanya, lihat aja di hati kita ada nggak cinta lain selain bini kita. Iya, jadi kalau kebiasaan kita hanya mencintai Allah, Allah pasti mencintai kita. Pengen tahu atau enggak Allah cinta sama kita, lihat di hati kita ada dan cinta lain kepada selain Allah. Jadi kita bagian orang yang dicintai atau tidak. Kalau enggak, kita punya cintanya sama Allah aja, cintanya sama Allah aja. Dan kalau cintanya sama Allah aja, insya Allah Allah juga mencintai kita. Tapi saya cinta bini juga gimana? Cinta anak juga, cintai istri kita karena Allah. Ya bininya jadi begitu, katanya cintai aku karena Allah. Jadi mencintai istrinya karena Allah. Pas itu Pak Jero nyanyi lagi, cintai aku karena Allah. Dia cinta Pak Jero juga karena Allah. Bisa kan semuanya. Ya cintai rumah tangga, cintai apa semuanya dasarnya, pijakannya atas dasar cinta kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita kebagian bab cinta kepada Allah.